Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk belajar. Oke, mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya. Meskipun guyur hujan hari ini, tapi kita tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, Ibu bacakan dulu tata tertibnya ya, tata tertib siswa dalam pembelajaran online. Nah, pertama, peserta didik harus berpakaian seragam, ya, seragam sekolah dengan rapi. Kemudian, handphone peserta didik harus diletakkan di tempat yang tenang, tidak boleh digoyang-goyang. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik harus menyediakan alat tulis sekolah dan mencatat bagian-bagian penting dari materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian yang keempat, ya, peserta didik harus menonaktifkan mic pada saat terhubung di channel Zoom, ya, kecuali kalian sedang memberikan jawaban atau tanggapan. Nah, kemudian peserta didik harus menyimak dan memperhatikan guru yang menyampaikan materi. Keenam, peserta didik harus selalu menyalakan kamera selama Zoom, ya. Jadi tidak ada yang mematikan kameranya ya. Memulai pelajaran hari ini, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Tasya. Yuk kita berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ya wa Rasulullah Rabbi sidni Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, sudah sekolah semuanya? Sudah. Kelas 4 sudah sarapan? Sudah. Oke. Nah, sudah menyiapkan alat tulis? Sudah. Kemudian buku tulis dan buku temanya sudah disiapkan? Sudah. Lembar LKPD-nya apakah sudah disiapkan? Untuk absen ya, seperti biasa, ketik absen melalui grup WA. Nah, alhamdulillah di sini sudah nampak nih. Ya, ada Desti, ada Nadifa, ada Tasya, ada Adinda Safa, ada Indah. Ya, terima kasih. Oke, juga ada Aprijal, ada Jahid. Halo Jahid. Halo. Ada Nanda, Satria, ada Kayla. Hai Kayla. Hai, sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, nah, hari ini ya, untuk meningkatkan, ya, untuk membangkitkan rasa patriotisme kalian, marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang
belajar kita belajar tentang gotong royong di kampung nelayan. Ya, gotong royong di kampung nelayan. Kemudian belajar ya di tema 4, subtema 3, pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Ya, setelah menyaksikan tayangan video batu menangis ya. Anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi pendapat pribadi tentang isi buku sastra dongeng secara lisan maupun tulisan dengan sistematis dan benar. Kedua, nah setelah mengidentifikasi pendapat pribadi, pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau dongeng secara tertulis. Yang ketiga, ya, setelah mendengarkan pendapat teman terhadap suatu dongeng, ya, kalian mampu menilai pendapatnya dengan detail dan benar. Keempat, setelah mendengarkan pendapat teman terhadap suatu dongeng, kalian mampu mengkomunikasikan pendapatnya, ya, tentang isi dari dongeng tersebut. Kemudian yang kelima, setelah menyimak video pemanfaatan barang bekas, ya, kalian dapat menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keenam, dengan menjelaskan pentingnya pemanfaatan barang-barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, kalian mampu menyimpulkan pemanfaatan barang-barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, dengan melakukan tanya jawab, ya, kalian mampu menyusun contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, melalui diskusi yang dipandu oleh ibu guru, ya, kalian menyajikan produk apa saja yang dapat dibuat dari barang bekas. Perhatikan gambar apakah ini? batu menangis. Wow. Kenapa kira-kira batu itu menangis? Dia durhaka kepada ibunya. Oke, kira-kira ada apa ya dengan batu menangis itu? Yuk, coba kita simak videonya. Ibu ada videonya nih. Oke. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Legenda Batu Menangis. Ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Dia bukan siapa-siapaku. Kali ini, sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya itu. Terisak-isak, sang ibu bersimpuh dan berdoa memohon kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku mohon keadilan-Mu Tuhan. Sepertinya Tuhan mengabulkan doa sang ibu. Seketika awan gelap menaungi langit yang cerah. Sang anak terkejut. Tiba-tiba kakinya terasa kaku. Ya, ada apa dengan kakiku? Kenapa tak bisa digerakkan? Ternyata kaki sang anak mulai membatu. Sekujur tubuh sang anak perlahan-lahan mulai membatu. Ibu, maafkan aku, Ibu. Ia menangis tak henti-henti. Akhirnya, seluruh tubuh sang anak terselubungi oleh batu. Sang ibu pun memeluk batu tersebut. Dari dalam batu, terus mengalir air mata sang anak. Semua penyesalannya sudah terlambat. Ia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah menyakiti orang tua karena keterbatasannya. Sayangi dan hormatilah kedua orang tuamu, terutama ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang.
kalian tentang video tersebut? Ya, coba tuliskan pendapatnya di dalam lembar LKPD. Oke? Tulislah pendapat pribadimu terhadap cerita Batu Menangis. Coba disiapkan. Kemudian kamu tulis di lembar LKPD tersebut, apa pendapat kalian setelah kalian menyaksikan tayangan dongeng Batu Menangis? Ya, coba Ibu pengen tahu dari masing-masing kalian pendapat kalian seperti apa ketika tadi sama-sama kita saksikan ya videonya. Apakah sedih atau gembira kamu? Ya, coba dituangkan di lembar LKPD. Ibu kasih waktu ya sebentar. Ayo, silakan dikerjakan. Coba Amru, mana Amru? Ada jaringan ini. Sudah? Coba Ibu minta dibacakan pendapat dari Amru. Apa pendapatnya? Setelah kamu menyaksikan video dongeng Batu Menangis. Coba. Jangan menyakiti hati orang tua. Iya, betul. Nah, kemudian ada lagi yang lain? Boleh yang lain? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Desti? Saya Bu. Oh, sok, mangga. Jangan menjadi anak durhaka kepada orang tua dan tidak boleh sombong. Iya, betul. Ya, tidak boleh sombong. Ya, terus ada lagi? Siapa yang mau? Jung, Indah, ayo. Bu. Ya, mangga Indah. Tidak berbakti terhadap orang tua dan tidak suka membantu orang tua. Iya, betul. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu, Oke, Nadifa. harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Dan jangan jadi anak durhaka. Kesimpulan dari dongeng tersebut, ada yang bisa membacakan kesimpulannya? Coba kita tarik kesimpulan dari masing-masing pendapat kalian ya. Coba di lembar LKPD-nya diisi ya, menyimpulkan pesan moral dari cerita Batu Menangis. Kira-kira apa sih pesan moralnya? Apa yang mau membacakan kesimpulannya? Coba. Cung, siapa yang mau membacakan kesimpulan dari si dongeng tersebut? Tasya. Oke, Tasya. Silakan. Sebagai anak harus baik hati kepada orang tua. Jangan bertingkah jahat kepada orang tua. Betul, sebagai anak kita harus berbuat baik ya. Ya, harus sopan, bertingkah laku baik. Ya, kemudian siapa lagi yang mau? Indah, boleh Indah. Ya. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Sebagai anak harus taat dan patuh kepada orang tua. Iya, betul ya, sebagai anak kita harus patuh, harus berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh menyakiti baik fisik maupun dengan perkataan. Bahkan ya, di dalam agama mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengucapkan kata terhadap kepada orang tua ya, tidak boleh mengucapkan kata mamah mah, ih mamah mah ya. Jadi tidak boleh seperti itu aja, tidak boleh, apalagi menghardik ya. Seperti yang dilakukan tadi si gadis yang cantik tetapi akhlaknya tidak
Baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari dongeng Batu Menangis yaitu tadi apa saja? Kita sebagai anak tidak boleh durhaka pada orang tua dan harus bangga terhadap orang tua, ya. Kita harus bangga apapun pekerjaannya, ya. Tidak boleh malu, ya, karena setiap pekerjaan itu, ya, dapat bermanfaat untuk orang lain dan halal. Jadi tidak perlu malu. Ya, kita justru harus bangga. Ya, bacaan yuk. Kita baca dulu yuk sama-sama. Coba siapa yang mau membaca? Oke, Desti. Desti mau baca? Hai Nadifa. Oke. Hai. Boleh dibaca deh sama Nadifa. Ayo membaca. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan. Manfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia di samping dapat mendatangkan uang juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang dampak buruk bagi kehidupan. Iya betul. Terima kasih Nadifa. Ada lagi yang mau membaca? Saya Oke, Satria. Silahkan. Ayo membaca. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Manfaat barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia di samping dapat mendatangkan juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Oke, terima kasih Satria. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia, ya. Jadi jangan memandang rendah ya terhadap pekerjaan seseorang. Contohnya misalnya mohon maaf, pemulung, ya. Pemulung itu justru pekerjaannya mulia. Ya, dia mengumpulkan barang-barang bekas hingga bisa dimanfaatkan, ya, bisa diolah kembali, ya. Jadi menghasilkan uang, ya. Pekerjaannya sangat mulia, ya. Di samping mendapatkan uang, dia juga dapat menjaga lingkungan, ya, dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Oke, nah setelah kalian baca, ya, coba di sini ada pertanyaan. Coba silahkan dicek LKPD-nya. Silahkan ditulis jawabannya di LKPD-nya ya. Oke, di sini. Nah, apa sih produk yang dihasilkan ibu tersebut? Ya, silahkan diisi. Oke. Jadi, apa yang dihasilkan oleh apa yang dihasilkan produk apa yang dihasilkan oleh ibu tersebut? Kata dari barang bekas. Ya betul Tasya. Kemudian mengapa sih ya? Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah dan untuk menghemat sumber daya alam. Oke, betul. Untuk menghemat sumber daya alam, mencegah pencemaran ya. Mengapa ya?
Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Sikap peduli lingkungan dan sikap peduli kelestarian sumber daya alam. Iya betul ya, sikap peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau ada sampah, botol-botol bekas itu tidak dibuang begitu saja ya, dikumpulkan ya, dijadikan barang yang bisa dimanfaatkan untuk kita. Oke, nah seorang pengrajin barang bekas ya mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kita saksikan ya video bagaimana cara Bagaimana kita kabar kalian? mengolah sampah. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip pengolahan sampah. Yuk disimak videonya baik-baik. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, kita harus memikirkan untuk melakukan pengolahan sampah agar sampah yang dihasilkan penduduk setiap harinya bisa berkurang dan tidak mencemari lingkungan. Adapun prinsip pengolahan sampah disebut juga 4R. Di antaranya adalah reduce atau pengurangan. Mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya adalah mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Reuse atau penggunaan kembali. Kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Contohnya adalah menggunakan kembali botol bekas yang masih layak untuk menanam tanaman dan lain-lain. Recycle atau mendaur ulang. Kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan, dan lain-lain. Replace atau penggantian. Kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, kemudian menggunakan tas belanja daripada menggunakan tas plastik, dan lain-lain. Demikian tadi penjelasan singkat tentang prinsip pengolahan sampah. Semoga video pembelajaran ini bisa memotivasi kalian untuk mulai melakukan pengolahan sampah. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum. Tahukah kamu cara lain pengolahan sampah? Ya, mengolah sampah bisa kita lakukan dengan cara, tadi ada beberapa cara ya setelah kalian saksikan videonya. Ya, ada beberapa cara. Ada berapa cara? Siapa yang menyimak? Ada berapa, Kay? Ada 4 cara ya. Nah, di sini ya, cara yang pertama yaitu mengurangi pemakaiannya. Biasanya dikenal dengan reduce. Ya, betul, mengurangi ya, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan ya. Jadi kalau bisa jangan pakai beli botol minum itu yang sekali pakai ya. Oke. Kemudian ada cara yang kedua yaitu reuse, memakai kembali ya. Memakai kembali ya. Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali ya. Hindari pemakaian barang yang disposable ya, sekali pakai. Nah, kemudian ada cara yang ketiga yaitu ya, cara yang ketiga yaitu recycle, mendaur ulang ya. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang
Ya, tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun, saat ini sudah banyak ya industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Kemudian, ya ada cara yang keempat, yaitu kita bisa mengganti ulang ya, istilahnya dikenal dengan replace, yaitu mengganti ya. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Nah, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Tadi contohnya apa? Seperti sapu tangan, ya. Dan kita lebih baik menggunakan sapu tangan daripada tisu, karena tisu sekali pakai. Kalau kalau sapu tangan bisa kita cuci dan bisa kita gunakan kembali. Ya, kemudian ada apa lagi contohnya? Seperti penggunaan tas belanja. Ya, ketika kita belanja, kita menggunakan tas belanja. Ya, lebih baik menggunakan tas belanja daripada menggunakan plastik. Oke, untuk meregangkan otot-otot kalian, yuk kita ice breaking dulu sebentar. Ya, kita semangat lagi. Boleh kalian sambil berdiri ya. Boleh berdiri supaya kita semangat. Ya, untuk melemaskan otot-otot yang tegang. Oke, Kaila, Nadifa, Satria. Boleh berdiri semuanya. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Oke, Nadifa. Hai Tasya. Sudah semangat ya? Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, meskipun sudah siang, kita harus tetap semangat. Oke, Satria. Hai. Oke, lanjut ya. Tadi kan kalian sudah ini ya, sudah menyaksikan video tentang bagaimana cara menanggulangi ya, cara mengolah sampah ya. Tadi itu ada replace, ada recycle ya. Nah, kemudian kalian ini di sini coba buat peta pikiran ya dari bagaimana cara mengolah sampah. Tadi ada berapa macam? Coba dituliskan ya supaya lebih mudah. Ya, di lembar LKPD kamu tulis ya peta pikiran mengenai bagaimana cara mengolah sampah. Tadi ada berapa macam ya? Coba ditulis dulu isinya. Siapa yang mau membacakan peta pikirannya? Oke, siapa yuk? Cung, siapa yang mau bacakan? Tadi ada berapa ya cara mengolah sampah? Ada 4. Coba, siapa yang mau menyebutkan? Desti, ayo silahkan Desti. Desti boleh? Mau bacakan? Atau yang lain juga boleh? Iya, Bu. Oke, Tasya silahkan. 1. Reduce, mengurangi. Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan. Semakin banyak menggunakan kemasan, semakin banyak kemasan yang dihasilkan. Pinter. Kemudian setelah itu
Yang keduanya, Reus, memakai kembali. Pilihan barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang sekali pakai. oke, bagus. Selanjutnya, 3. Replace, mengganti. Teliti agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. 4. Recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. iya, tepuk tangan untuk Tasya, hebat. Jawabannya betul semuanya. Oke, lanjut ya. Setelah kita mengetahui cara mengolah sampah ya, tadi ada 4 yang telah disebutkan oleh Tasya. Nah, sekarang tentunya kalian bisa menyebutkan ya. Ya, tentunya kalian bisa menyebutkan ya, tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Jadi apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sampah ya? Coba kira-kira apa saja kegiatannya? Coba dituliskan. Nanti bisa bisa masing-masing kalian bisa menyampaikan pendapat. Kira-kira apa saja ya? Sampah yang bisa kita manfaatkan ya dengan baik biar dapat kita gunakan kembali. Gambar LKPD yang ini kalian tuliskan sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Jadi dengan cara apa saja sih kita memanfaatkan sampah ya? Bisa kalian tulis di lembar LKPD-nya. Yo, silakan Ibu kasih waktu untuk kalian menulis. Kira barang apa aja sih ya? Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sampah ya? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Indah. Kira-kira 1. Pembuatan kertas daur ulang. 2. Pembuatan kerajinan dari koran bekas. 3. Pembuatan kerajinan dari kaleng bekas. 4. Pembuatan makanan ternak. 5. Pembuatan kompos. 6. Pembuatan metan. 7. Membuat sampah. 8. Pembuatan kerajinan topeng dari kertas. 9. Reduce, mengurangi. 10. Reuse, memakai kembali. Replace, mendaur ulang. Replace, mengganti. Oke. Terima kasih Indah. Jawabannya tepat sekali ya. Jadi apa sih tadi kesimpulan dongeng ya? Bahwa setiap ucapan orang tua itu adalah doa ya. Karena itulah kita tidak boleh menyakiti baik lisan maupun tindakan terhadap orang tua ya. Kita tidak boleh mendurhakainya. Ya, kemudian ada juga pemanfaatan ya, cara memanfaatkan barang bekas ya. Tadi itu cara mengolah sampah ada 4 ya. Kemudian ya bisa nggak kita tarik kesimpulan bahwa bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua ya, harus senantiasa berbuat baik ya. Kemudian ya untuk sampahnya bagaimana? Ya, kita bisa mengolah sampah termasuk ya, mengolah sampah itu termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam ya, dari yang tidak terpakai jadi bisa digunakan kembali. Oke, jangan lupa untuk pembelajaran esok
ya, agar kita bisa melaksanakannya dengan baik ya. Salah satunya dengan belajar kembali materi yang akan besok kita pelajari. Oke, Tasya, ya, untuk besok adakah yang bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Oke, kalau tidak mau bertanya, boleh ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak hebat Ibu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian ya. Terima kasih untuk hari ini semangatnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.